Kalau kita bicara Bali tentang pariwisata tuh, Ya, 13 tahun sebagai ketua PHRI Ya. Badung. Kalau pertanyaannya mungkin di tahun 2025 akhir nih Ki, apakah Bali baik-baik tuh? nah ini banyak ya teman-teman dan media juga menanyakan tentang situasi dan kondisi Bali ya until the end of this year ya. Nah, problem yang saat ini yang kita hadapi kan banyak ya. Jadi banyak sekali isu Bali is over tourism. Nah, itu isu-isu negatifnya. Sebetulnya Bali itu bukan over tourism karena saya lihat hanya concentric tourism namanya. Penghasil sampahnya cukup besar karena daerah pemukiman itu sampai 40 ton. Itu yang terjadi. 40 ton per hari. Maka dari itu perlu butuh 2 mesin. Harga mesinnya nggak mahal kok. Ya hanya mungkin tidak sampai 2 miliar dan segala macam, dan ditambah bangunan 2,5 miliar pasti bisa sebenarnya. Kalau itu untuk jangka pendek. Kalau jangka panjangnya lebih baik buat kayak di Singapura. Akal sehat dimulai. ARS Agung Rai Surya Wijaya, Ketua PHRI Badung, Wakil Ketua PHRI Bali, penasehat atau pembina Kadin Bali. Betul. Bisa tuh ngatur jadwal. Ya kita berusaha lah ya. Ya ada time management untuk mengatur semuanya, kan juga di samping itu kan ada usaha-usaha juga ya. Ya, jadi konsul juga banyak ke networking kita ke negara Hungaria ya. Ya, Eropa Timur lah. 64 tahun. Tapi seperti 53 tahun tuh. Kasih resep dulu nih. Yang penting kita santai dan apa tapi serius, jadi menikmati pekerjaan itu ya. Di samping itu kan saya juga aktif di desa sebagai pemucuk dan penayub di Desa Dalung. Udah 25 tahun sampai sekarang aktif ya. Jadi tingkat desa dan daerah nasional dan internasional kita maintain terus ya. Kita update. Jadi itu satu itu. Kedua kita juga ada kalau olahraga ya. Paling ya lari-lari kecil ya, jalan santai. Itu yang terjadi. Yang penting pikiran. Itu ya. Jadi itu yang pikiran yang tenang, nyaman, dan tidak ada ini ya gangguan, tidak terbebani, itu yang penting. Dan juga kita nikmati ya. Jadi dunia pariwisata itu passion saya juga ya. Sudah 40 tahun lebih ya, 40 tahun. terjun bergelut di dunia pariwisata, dan mulai start karir saya hampir setiap tahun meningkat ya sampai menjadi corporate general manager ya, membawahi 4 properti, bintang 3, bintang 4 dan bintang 5, dan juga setelah itu ya kita berusaha ya, usaha sendiri kan tidak selamanya akan jadi kerja dengan orang. Betul. Prinsip saya harus kerja. Jadi my career I was start from the bottom line. Jadi sampai terpuncak yang pernah sukses di Paradiso selama 10 tahun. Memanage dengan 800 karyawan kurang lebih ya. Sandal Paradiso Hotel. Iya. Itu yang terjadi dengan problematika permasalahan-masalahan kita. Karena hidup ini kan harus kerja keras. That is the key of the success. Jadi kunci keberhasilan itu work hard and learn hard. Itu filosofinya. Jadi tanpa kerja keras tidak mungkin kita akan bisa berhasil ya. Betul. Jadi kecuali memang betul dari anak konglomerat yang hanya jadi menerima tuh hasil-hasil dari orang tua. Kita enggak, kita kerja keras dari awal ya. Itu prinsip saya. 40 tahun berkarir di pariwisata. Pariwisata pasti tidak bisa terlepas dari dunia komplain. Nah tadi, kalau mau awet muda ya olahraga, pikiran harus sehat. Dengan komplain pariwisata ini masih bisa berpikiran sehat, Pak Agung? Iya, iya saya Astungkara ya. Kita masih bisa, kita banyak menghadapi masalah, apalagi
masalah internal karyawan, terus masalah dengan tamu-tamu yang tidak puas dengan produk quality kita, pelayanan dan lain sebagainya, dia komplain dengan harga dan segala macam. Itu kita hadapi dengan tenang. Itu that is my challenge ya. Jadi tantang hidup kita. I love the challenge. Jadi saya suka, kita nikmati aja. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau ring ketua PARI Badung sudah berapa lama, Bang? Sudah yang ketiga ya. Yang ketiga. Jadi, ya, Satu periode berapa tahun? 5 tahun. Berarti 15 tahun. Ya, belum menjelang baru 13 tahun ya. Baru Jalan 15 tahun. Karena dipilih secara aklamasi untuk meneruskan ini ya mungkin dianggap tokoh dan punya loyalitas, kapabilitas networking yang penting ya. Itu yang harus dilakukan juga. Terus ingin bekerja keras ya. Bekerja keras, bekerja ikhlas juga. Karena di PRI kan tidak ada gaji. Kita bekerja keras dan bekerja ikhlas. Kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja nyata. Ya, itu yang penting. Konkret action yang kita lakukan bukan hanya teori saja. Moto company kita Ricky tuh. Moto usaha kita di sini tuh. Ya. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja nyata. Ya, itu yang penting. Kerja keras, ikhlas dan nyata. Bagus. Kalau kita bicara Bali tentang pariwisata tuh. Ya. 13 tahun sebagai ketua PARI Badung. Kalau pertanyaannya mungkin di tahun 2025 akhir nih Ki. Apakah Bali baik-baik tuh? Nah ini banyak ya teman-teman dan media juga menanyakan tentang situasi dan kondisi Bali ya. Until the end of this year ya. Pertama ya secara umum saya ingin memberi gambaran. Jadi kita di Bali ini target di tahun 2025 pemerintah Provinsi Bali mentargetkan 6,5 juta international turis datang ke Bali dan 10,5 jutanya untuk domestiknya. Dari 43 penerbangan langsung internasional dan juga 12 domestiknya itu saya sangat optimis bisa tercapai karena sampai saat ini kita sudah melampaui 6,7 juta internasional turisnya. Itu yang terjadi. Tadi tentu dengan banyak turis dan ditambah penduduk Bali saat ini ya menurut data kan 4,5 juta. Jadi 4,5 juta plus tamu warga asing dan juga banyak warga asing tinggal di Bali. Jadi mulai dari Eropa, dari Rusia, Australia dan dari beberapa negara Asian country juga dan Amerika banyak sekali yang tinggal di Bali. Yang menetap di Bali ya, dengan adanya kemudahan-mudahan berusaha di Bali ya khususnya PMA kan dengan modal 10 miliar sudah bisa mendirikan PMA. Itu yang terjadi. Nah tentu banyak permasalahan yang ada tapi secara umum gambarannya Bali ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik pariwisata kita kan kita harus sadar dan sebagai orang Bali yang punya tanggung jawab moral skala dan niskala ya tentang Bali ini ke depan. Bali tidak punya tambang emas, tidak punya tambang minyak, tidak punya tambang batu bara, apalagi nikel, uranium ataupun hasil hutan nggak punya. Yang kita harapkan satu-satunya penyangga ekonomi utama daerah Bali ini adalah sektor pariwisata yang saat ini memberikan kontribusi sampai 66% terhadap perekonomian Bali, terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Itu yang terjadi. Sisanya baru dari pertanian, perdagangan, ekspor, impor, dan yang lain-lainnya, perikanan dan peternak itu yang terjadi. Maka dari itu pariwisata ini harus betul-betul kita jaga. Kedepannya harus betul-betul kita jaga ini. Banyak saya dapat komen dari beberapa teman di luar negeri. Bali tourism could be exist as long as Balinese people could maintain a tradition and culture. Ini yang paling penting. Ketika ada pengaruh-pengaruh zaman modernisasi sekarang ini, itu yang kita khawatirkan anak-anak muda sekarang ya harus tetap menjaga hal itu. Jadi ini adalah hal yang sangat penting karena pariwisata ini kan bukan warisan dari nenek moyang kita. Pariwisata ini adalah titipan untuk anak cucu kita ke depan biar bisa juga ke depannya bisa sustain dia berkelanjutan. Itu yang terjadi. Harus kita sadar. Bicara tentang pariwisata, jadi Bali itu pernah berturut-turut menjadi
2 kali ya di 2021-22 menjadi the best tourism destination island in the world, di dunia loh nomor 1, mengalahkan London, Paris dan Kreta, Yunani dan segala macam. Itu kita pernah 2 kali berturut-turut. Nah kemudian di tahun 2023 itu menurun menjadi yang ketiga ya. Kita dikalahkan oleh beberapa negara dan saat ini bahkan merosot menjadi nomor 6. Itu jadi itu yang jadi karena banyak masalah yang terjadi. Yang nomor 1 siapa? Nomor 1 yang saat ini justru kita dikalahkan oleh Dubai juga. Ya itu yang terjadi. Padahal Pakistan sekarang lagi. ya naik beberapa negara naik sekarang rankingnya. Vietnam juga Maldives kan, Thailand ya yang itu yang maka itu kita harus betul-betul kita harus bersatu ya, siapapun yang tinggal di Bali harus bersatu untuk siap untuk menjaga Bali ini ke depan ya, dan bisa meningkatkan lagi. Nah problem yang saat ini yang kita hadapi kan banyak ya. Jadi banyak sekali isu Bali is over tourism. Itu isu-isu negatifnya. Sebetulnya Bali itu bukan over tourism karena saya lihat hanya concentrate tourism namanya. Di daerah-daerah tertentu saja ya, yang seperti kita lihat di saat ini kan East of Bali itu masih kosong, masih bisa di-develop, dan North of Bali dan West of Bali. Yang berjejal sekarang kan hanya di South of Bali, selatan khususnya di daerah saya Kabupaten Badung dan Denpasar yang terjadi. Nah ini harus kita ini kan, harus kita isu-isu ini kita harus bisa jawab dengan konkret dan bisa menarasikan pada dunia internasional. It's not true ya. Nah, di Bali ini ada 160.000 hotel room lebih dan 71%-nya ada di Kabupaten Badung. Itu yang terjadi. Maka itu perlu ada pembenahan mengenai penataan tentang traffic, lalu lintas yang sering macet dan infrastruktur. Ya kita juga pemerintah harus concern dan take an action segera untuk mengatasi sampah atau dampak lingkungan yang luar biasa, karena isu-isu seperti ini menyebabkan image daripada Bali itu menurun. Jadi isu banjir ya, pada saat itu saya juga diwawancarai oleh ABC TV Australia juga tentang isu banjir, dan gubernur pada saat itu memberikan wacana untuk moratorium ya sementara karena untuk menata usaha-usaha yang ilegal dan segala macam itu yang terjadi. But I do agree with the moratorium is important step ya, itu to maintain a balance between development and environmental preservation. Karena banyak produk film yang digunakan, ini yang harus dilakukan. Nah, bagaimana caranya sekarang? Itu yang menjadi jawaban. Saya bicara tentang Bali. Bali kita syukur ya ada pariwisata ya. Bali is a very small island, blessed island, one from the 17,000 island in Indonesia archipelago. Jadi kita bersyukur punya, pertama menjadi the best tourism destination island itu pertama itu karena culture, because of the culture. Budaya. Bali has a very unique tradition and culture. Itu yang pertama. Yang kedua karena people. Most the Balinese people are very hospitable and friendly. Itu yang terjadi. Yang ketiga baru karena beautiful nature. Jadi karena alamnya yang indah ya. Ini yang harus patut dijaga, dirawat dan dilestarikan. Makanya prinsip daripada visi dan misi Nangun Satkerti Loko Bali itu terdiri dari 6 unsur yang harus kita betul jaga. Jadi Atma Kerti, Danu Kerti, Segara Kerti, Wana Kerti, Jagat Kerti, Jana Kerti. Itu yang harus dimuliakan dan dijaga dengan sangat baik. Kalau itu bisa terjaga dengan baik ya barulah Bali itu akan bisa menjadi Bali yang gemah ripah Rojinawi. Kalau jadi itu yang peraturan sudah ada. Peraturan dan Pergub Perda itu ada 42 totalnya ya 44. Yang kita sebut 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru. Tapi aturan itu belum berjalan optimal. Banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah ini yang terjadi kan
seperti pelanggaran-pelanggaran karena adanya aturan yang kurang maksimal diterapkan, jadi law enforcementnya masih lemah. Itu yang terjadi, sehingga orang-orang asing itu banyak berusaha dan banyak mengeruk keuntungan Bali itu dibawa ke negaranya dan juga tanpa bayar pajak. Itu yang terjadi. Oknum itu banyak yang terjadi seperti itu. Nah yang keempat itu karena Bali itu good value for money yang dianggap. Jadi worth it dia atau worth it good value for money. Bali itu kita sebut bukan murah, bukan murahan apalagi ya, yang disebut-sebut orang itu salah. Bali itu adalah luxury tourism destination island with affordable price. Kalau dia mencari penginapan sesuai dengan isi kantongnya $20 juga ada, $200 ada, yang premium sekalipun $2,000 per malam ada gitu. Tergantung tamu-tamu yang datang. Tapi saat ini yang lagi tren, tamu-tamu yang datang itu banyak yang dari middle low. Jadi mereka menyasar menginap di apartemen, di kondotel, di villa-villa, di malah ke guest house, malah ada yang ke kos-kosan. Kos-kosan. Ya, itu yang terjadi. Karena salahkah mereka? Ya enggak, kita yang sudah menyediakan hal itu dan mereka pakai jadi kos-kosan atau guest house, villa, pondok wisata, apartemen yang seperti itu kan mereka juga jualnya melalui Airbnb ya. Airbnb adalah suatu platform bisnis yang mana ownernya bisa bekerja sama dengan Airbnb untuk menjualkan dengan beberapa kontrak komisi yang dilakukan. Itu yang terjadi. Tapi salah nggak kalau wacananya gubernur untuk menutup Airbnb, men-ban ya itu menurut saya bukan harus di-ban. Itu merespon daripada Pak Gubernur ketika ada fenomena seperti ini. Ya harusnya kita harus kolaborasi bukan ban. Kalau ban destinasi kita tidak dijual ya bahaya juga. Betul. Jangan lupa Airbnb itu 80% milik orang kita, orang lokal ya di pengusaha UMKM. Seperti misalnya di banyak yang di desa saya ada yang punya 10 kamar, ada yang 3 kamar, ada apa itu menjadi listingnya Airbnb. Itu juga salah satu ungkapan seperti ini Pak Agung. Pariwisata di Bali membludak. Pariwisata di Bali kunjungannya tadi disampaikan 4.700.000 di 2025 dari target 6 juta. Kalau di 2025 saat ini 6,7 juta. 6,7 international tourism. 6,7. Itulah pertanyaannya, apakah menjadikan masyarakat Bali kualitas hidupnya naik apa turun? Kita bisa melihat banyak masyarakat kita yang kualitas hidupnya menurun. Ya. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, salah satunya yang kita tahu dari sisi luar, banyak investor luar yang memang berinvestasi di Bali yang bukan orang Bali itu sendiri. Ya. Bali adalah sebagai buruh di daerahnya sendiri. Nah, apakah dengan tamu-tamu atau turis-turis yang menginap di villa, homestay atau kos-kosan itu merupakan solusi buat masyarakat yang ada di daerah situ? Bahkan ada dikatakan hotel-hotel berbintang di Bali bersih-bersih, super nyaman, akan tetapi budaya atau desa adat di Bali begitu joroknya. Nah, sedangkan salah satu penilaian atas Bali itu sendiri adalah culture, budaya itu sendiri. Yeah. Nah, di sini peran PHRI apakah bagaimana menyeimbangkan dan melestarikan niki? Karena kenyataannya bahwa culture itu penting. Akan tetapi masyarakat apakah dimudahkan dengan budaya itu, apakah terbebani dengan budaya itu sehingga mendatangkan keuntungan bagi pelaku pariwisata? Ya ini sangat menarik ya. Nah kalau kita bicara tentang pariwisata budaya, jadi yang kita bangun ini, pariwisata yang kita bangun adalah pariwisata berbasis budaya, berkualitas, berkelanjutan dan bermartabat lagi ya. Itu sangat ideal sekali. Apakah pariwisata kita sudah ada di sana ya?
Seperti yang Pak Arta bilang bahwa banyak juga kok orang Bali hidupnya di bawah garis kemiskinan kan ya, itu yang terjadi. Ya betul. Jadi gini, kita lihat dari sisi budaya dulu. Budaya yang ada, akar budaya yang ada di desa-desa. Itu yang terjadi. Dan pelakunya adalah kita-kita orang Bali. Sedangkan orang asing yang berusaha ke Bali ini, dia hanya invest dengan modal itu. Ya contohnya nih, banyak yang sangat sukses ya. Saya punya asisten juga orang asing ya. Mereka dulu staff. Saat ini dia dengan modal kecil bisa dia kos-kosan orang yang tadinya orang Bali yang punya, dia ambil 10 kos-kosan. Satu kos-kosan misalnya harganya 2 juta per bulan. Dia ambil per bulan loh itu. Dia upgrade sedikit, ya, kemudian dia jual seperti guest house, bisa per harinya 500.000. Jadi 4 hari aja udah pok dia ya, break-even point. Kalau dia bisa menjual sampai 20 hari, berapa keuntungan dia nikmati, kali sekian kamar. Itu yang terjadi. Itu yang tadi, karena dia modal ini. OSS ya, dia buka OSS untuk buat PMA cukup dengan 10 miliar. Menurut saya sangat kecil sekali itu. Makanya saya usulkan, karena kalau kita kasih orang asing dengan modal 10 miliar, dia akan bersaing dengan kita sebagai pelaku UMKM yang ada, orang-orang lokal itu kan. Kalau orang asing minimal kategori yang paling rendah itu buka PMA-nya, jadi minimal harusnya sampai 100 miliar. Yang menengah 500 miliar, yang kelas tinggi atas 1 triliun ke atas. Itu yang harus dilakukan, yang dibolehkan. Jangan dibiarkan hanya dengan modal 10 miliar. Dan itu pun tidak jelas aturannya. Apakah modalnya itu hanya store aja, kemudian dia ambil lagi, kemudian dia dikembalikan ke negara itu apa. Nah, bersaing dengan orang asing seperti ini ya kalah kita. Dia banyak owner daripada villa-villa atau guest house itu tidak tinggal di Bali, dia tinggal di negaranya, hanya sewa, hanya bayar staff aja di situ. Betul. 1-2 staff disuruh mengurus ya. Makanya ketika ada pendataan kan tidak ada siapa apa yang didata, karena dia ke sana, dia udah tinggal di. Sekarang propertinya itu dijual melalui online, pakai Airbnb. Itu tadi. Begitu orang booking ke Airbnb, terus kemudian mereka bayarnya masuk ke rekeningnya dia. Betul. Rekeningnya dia ada di luar negeri, di bank luar negeri. Jadi kan kita tidak bisa mengenakan dia pajak. Maka dari itu kita harus kolaborasi dengan Airbnb. Syarat menjadi listing masuk ke Airbnb harus memenuhi persyaratan. Satu, legal aspeknya. Berizin nggak dia? Punya NPWPD nggak? Kan itu ya, alamatnya mana, owner semuanya harus komplit. Baru boleh di listing. Itu harus diajak kerja. Kedua, harus di sana bebankan, harus bayar tax. Setiap bookingan masuk harus bayar tax, sehingga tax ini bisa ke pemerintah untuk meningkatkan PAD-nya, pajak asli daerahnya, dari PAR, pajak hotel dan restoran, 10%-nya sana. Itu yang harusnya. Ketiga, kita dapat data nanti. Makanya saat ini kan kita belum punya data, hanya prediksi yang kita lakukan berapa jumlah hotel, berapa jumlah kamar yang ada di Bali, itu yang terjadi. Tapi asumsi saya jumlah kamar yang di Bali sudah mencapai 160.000 hotel room lebih ya. Dan dari 4,5 juta orang Bali itu yang kerja di sektor pariwisata itu sudah 1,2 juta. Secara langsung sangat luar biasa. Kalau bisa bikin partai politik udah menang itu. Menang gelak kan. Kalau mereka bersatu itu yang terjadi. Apalagi dibikin partai baru. Iya. Partai pariwisata. Tapi Titiang, Niki, Pak Agung Rai mau datang ini, dalam pikiran saya Pak Agung, banyak sekali yang ingin kita tanyakan. Karena apa? Yang sering keluar daerah dan lain sebagainya. Dengan melihat kondisi Bali seperti ini, makanya kita tanya di awal apakah Bali baik-baik. Karena kalau tiang pribadi melihat Bali ini
sangat memprihatinkan. Ya. Kenapa begitu? Anggaplah kita coba bahas satu-satu, obrolkan di sini Ya. mengenai kira-kira apa yang kita bisa diskusikan. Ya. Ungkapan yang berkata bahwa PARI atau pelaku pariwisata begitu gencarnya mereka melakukan yang namanya promosi. Terhadap pariwisata di Bali. Sehingga 6.700.000 orang tahun 2025 itu bukan sesuatu yang mudah diraih untuk kompetisi pariwisata di negara-negara lain. Ya. Bahkan kita sekarang di posisi nomor 6. Ya. Nah sekarang orang yang datang ke Bali, tiba-tiba membawa sebuah cerita begini. Pak Agung, saya datang ke Bali tapi di pantai kok penuh sampah. Bali kok begini coroknya. Nah mereka kan membawa berita ini keluar. Ya. Apa yang bisa dilakukan PARI atas keprihatinan itu? Ya, dalam hal kebersihan itu PRI berkolaborasi ya, tentu dengan lingkungan, desa adat dan juga pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar itu untuk membantu melakukan cleaning beat. Jadi pembersihan di pantai ya. Kalau di propertinya masing-masing kan saya sangat yakin ya bisa jamin bahwa pasti bersih di lingkungan hotel-hotel sendiri. Itulah yang terjadi. Nah sekarang kan kalau sudah ranah di publik itu, di sini harus pemerintah concern, ada goodwill dan political will untuk menyelesaikan masalah itu. Masalah sampah kan bukan baru ya, sudah sejak 2008 ya, 2008 terjadi betul. masalah-masalah sampah seperti ini. Kok tidak tuntas-tuntas ya? Nah itu yang menjadi pertanyaan publik dan termasuk saya. Kalau begitu kan malu kita kepada dunia luar. Sedangkan orang pariwisata kan clean and clear. Iya, itu yang harus terjadi. Jadi kebersihan itu nomor satu. Angkanya namanya aja Bali. Pertama itu kan bersih. Itu yang terjadi. Yang kedua aman. A-nya amannya, B-nya bersih, A aman, L itu apa? Lestari. Itu yang harus terjadi. Dan I-nya apa? Indah. Bali itu harus bersih, aman, lestari, indah. Bali kan. Setuju. Itu yang harus dilakukan. Ini harus dijaga. Ini tidak sembarangan. Jadi harus dijaga bersama. Nah, dalam ini ya saya juga heran. Banyak yang netizen juga nanya, masyarakat juga nanya, kok nggak bisa? Kalau kita lihat pertama SDM kita punya kan. Banyak yang pintar-pintar dan ahli mengenai sampah dan itu sangat expert banget. Dan daerah-daerah lain juga kayak Surabaya sekarang udah punya yang besar, daerah yang di Jawa juga kan Banyumas untuk pengolahan sampah itu. Itu kita nggak tahu kenapa. Itu satu, SDM kita punya. Kemudian kita ngomongin anggaran ada untuk itu. Ya, itu ada. Nah, itu tempat kita juga punya. Terus sekarang kenapa tidak bisa, teknologi juga ada juga, kenapa kita tidak bisa mewujudkan hal itu? Nah, waktu beberapa yang lalu juga teman saya datang dari Cina juga ingin membantu sebetulnya untuk prinsip-prinsip. Mereka sudah presentasi dengan pejabat, tapi akhirnya mentok juga. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Kita ini terlalu banyak berteori ya. Kita harusnya less talk and actionnya yang lebih banyak harusnya ya. Jadi more actionnya harusnya ada. Jadi itu yang harus dilakukan itu. Dan waktu berapa minggu yang lalu juga saya membawa delegasi khusus ya dari Hongaria. Itu ya, ketua majelis utamanya mereka, orang pentingnya dan dengan beberapa orang parlemennya menghadap Pak Gubernur juga. Beliau memberikan penawaran tentang kerjasama menjadi sister provinsinya negara Hongaria. Karena di sana kebetulan di Hongaria jangankan sungai, danau pun dia bersihkan. Sampai ke laut. Dijaga betul. Itu yang terjadi. Bersih, dia punya teknologi, punya SDM dan sangat terkenal sekali. Dan itu makanya waktu Wood Water Forum yang 2024 yang lalu, Presiden Hungarianya datang dan saya menjemput langsung ya menjadi keynote speaker untuk itu. Kalau bicara tentang teknologi, kita punya. Nah, seharusnya kita mampu. Nah, itu yang terjadi. Minimal buat kayak di Singapura kan menjadi waste to energy ya.
Jadi sampah itu menjadi energi listrik yang bisa membangkitkan itu yang harus dilakukan. Kalau bisa, ya Bali itu penghasil sampah yang sangat besar ya. Di samping itu kita akui juga dari seremoni yang kita lakukan ya, banyak menghasilkan sampah. Tidak mungkin kita bisa mengembalikan sampah itu kepada masyarakat untuk sendiri-sendiri enggak. Apalagi ke hotel. Kita enggak ngolah sampah. Kalau limbah, yes. Kita kelola limbah itu, air limbah itu bisa kita pakai lagi recycling bentuk pakai nyiram dan segala macam. Kalau pengolahan sampah kan perlu tempat. Nah, beberapa tempat yang saya kunjungi termasuk di Kutuh, di Jimbaran, di Lestari, di beberapa tempat di Bali, pengolahan sampah itu kalau ingin berbasis sumber di desa-desa masing-masing, di Bali ini ada 1.500 desa adat. Kalau mau tanah di desa butuh tanah cuma 20 haro. Modal 2 mesin, tergantung ya. Kalau di desa saya di Dalung, penghasil sampahnya cukup besar karena daerah pemukiman itu sampai 40 ton. Itu yang terjadi. 40 ton per hari. Maka dari itu butuh 2 mesin. Harga mesinnya enggak mahal kok. Ya hanya mungkin tidak sampai 2 miliar dan segala macam, dan ditambah bangunan 2,5 miliar pasti bisa sebetulnya. Kalau itu untuk jangka pendek. Kalau jangka panjangnya lebih baik buat kayak di Singapura. Itu menurut saya pakai teknologi yang canggih kan, waste to energy. Jadi ada yang ada waste to has menjadi debu dan ada yang jadi energi. Itu yang terjadi. Nah, contoh yang kecil yang ada di Jimbaran juga sudah bisa menghidupkan ini ya di sekitarnya pakai listrik. Dia sudah bisa pakai seperti itu. Nah, kalau ingin untuk jangka pendeknya, saya juga nggak tahu juga. TPA Suwung saya sudah prediksi akan mundur penutupan tidak mungkin tanggal 23 ya Desember. Hari ini ya, yang tidak jadi. Jadi sekarang diberikan kesempatan Februari. Februari pun kalau begini caranya slow menangani ini, tidak serius, bisa jadi tidak akan bisa kita lakukan. Tapi sekarang ini kan untuk minimal preventif untuk menjaga akhir tahun ini. Karena akhir tahun kunjungan membludak dan kemudian kalau ada sampah di mana-mana menyebabkan banjir, ini akan menjatuhkan image daripada Bali ini ke seluruh dunia. Betul. Jangan khawatir. Itu yang kita khawatirkan. Jadi PRI dalam hari ini terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mencoba berikan pandangan-pandangan yang terbaik, bekerja sama dalam kebersihan yang di ini. Kalau di propertinya sendiri seperti saya bilang tadi, pasti kita jamin pasti dia bersih ya. Jadi itu ya kita jual. Cerminan dari kita itu bersih, itu harus udah menjadi habit kita. Kalau di hotel-hotel nggak ada yang kotor lah. Kalau ditanya Pak Agung, ini kan 66% industri kita adalah pariwisata tuh. 66%. Dan permasalahan kita di Bali mengenai sampah, mengenai kemacetan, banjir, populasi atau penambahan wisatawan yang berbisnis ilegal di Bali dan lain sebagainya. Sepertinya apakah kita siap akan kunjungan pariwisata yang begitu besar sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan tersebut? Atau lebih ekstrimnya dikatakan apakah kedatangan wisatawan ke Bali ini merupakan sebuah kutukan atau keuntungan? Ya, kalau saya lihat kedatangan wisatawan dari perspektif PRI ya, tentu menjadi berkah ya buat kita. Karena kita tahu kita bertumpu sangat tergantung dari sektor pariwisata. Jadi menjadi leading sektor perekonomian Bali, 66% itu dari sektor pariwisata dan berikan Tapi ketidaksiapan kita dalam yang dalam hal ini yang ketidaksiapan kan banyak infrastruktur yang harus memadai. Jadi itu. Jadi kemudian keamanan, kenyamanan dan kebersihan itu. Kalau jadi ditanya concern. Pak Agung, siapa yang salah? Pemerintah, wisatawan, atau pelaku usaha? Dalam hal ini kita kalau lihat untuk sarana fasilitas publik kan harus disediakan oleh pemerintah.
Jadi pengusaha wajib untuk memberikan pajak ya, kontribusi kepada pemerintah ya berupa pajak. Jadi pengusaha dalam ini Kalau Badung jangan ditanya Pak. ya, satu kita sudah membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan, job opportunity. Kedua, kita memberikan kontribusi berupa pajak. Kita membantu mengkolek pajak itu dan menyetorkan kepada daerah. Nah sekarang bagaimana bisa memanage? Kalau Badung saat ini kan paling tertinggi ya. Jadi PAD-nya dari PR itu hampir 87% ya. Jadi pendapatan asli daerahnya itu dari ini. Itu saya harus concern terhadap pariwisata. Tidak boleh jor-joran kepada hal-hal yang tidak produktif dan tidak efektif. Jadi harus terarah dan terukur. Jadi itu harusnya. Jadi bupati saat ini tidak lagi memberikan ibah yang sembarangan untuk kepentingan politik atau elektabilitas, tidak. 3 tahun ini Pak Bupati Badung saya apresiasi concern pertama untuk mengatasi jalan ke Uluwatu yang macet total. Itu udah ada pembebasan yang kita sebut GLS ya, Jalan Lintas Selatan. Itu pembebasan tuh sampai sana akan ada ring road-nya itu. Udah dibayar. Nah tahun depan 2026 mudah-mudahan udah dibuka jalan itu. Jadi ada alternatif solusi yang solutif dan konkret untuk merespon isu kemacetan di sana. Kedua, sekarang yang ke Berawo. Sekarang udah mulai sistemnya satu arah ya. Sudah tidak terlalu macet lah, tapi tetap macet pada bottleneck-nya yang di LP itu saya lihat. Nah ketiga, kan sudah memperbesar Jalan Marlboro Barat itu perbatasan Badung dan ini. Itu langkah-langkah yang dilakukan baru tahun pertama ini. Dan sekarang di samping itu membantu membeli mesin insinerator untuk mengatasi sampah. Tapi memang belum cukup, memang tidak gampang karena problematika kita itu sangat besar dan kita harus piawai untuk melakukan itu. Jadi Kalau mohon maaf Pak Agung, kalau kita bicara sampah yang tidak pernah kelar tuh. Sampah yang dari tahun 2008 bahkan ada Perpu ya kalau nggak salah ke nomor 18 nomor 8 2018 nih kan. Kalau kita main ke Singapura, takut sekali kita merokok aja takut bro. ya. Nah kalau kita di Indonesia orang sembarangan buang sampah, apakah karena sanksi hukumnya terlalu lemah ya? Ya, itu persis karena law enforcement-nya sangat lemah. Nah kita harus sudah mulai perketat sekarang. Nah begitu juga dengan dampak lingkungan atas terjadinya banjir, atas terjadinya bencana alam, dengan adanya izin atas pembangunan fasilitas pariwisata seperti perhotelan dan lain sebagainya, itu melanggar ketentuan-ketentuan sepadan, sepadan sungai, sepadan laut. Apakah PRRI ikut serta dalam proses perizinan itu ya? PRI tidak ada terlibat dalam perizinan penuh sekarang. Sekarang dulu kan otonomi tingkat 2 kan kabupaten kota yang berkewenangan dan provinsi. Saat ini kan OSS diambil alih oleh pusat ya. Jadi one single submission. Tujuannya untuk mempermudah investasi yang masuk ke Indonesia, tadinya kan tujuannya baik. Tapi ketika saat ini agak kebablasan, OSS one single submission, ketika pengusaha asing yang apply untuk mendirikan usaha melalui OSS sudah memenuhi persyaratan, kemudian keluarlah NIB namanya, nomor izin berusaha. Begitu keluar INB, PMA ini kadang-kadang tidak menentukan aturan yang lain lagi yang harus dilakukan. Ada perdanya untuk membangun, ada AMDAL yang harus dilakukan. Jadi itu harus dilakukan. Nah disinilah concernnya harus ada sinergi ada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini ketika NP kadang-kadang lingkungan sendiri tidak paham bahwa itu ada akan pembangunan yang besar atau apa, kan kaget-kagetan kan. Betul, itu yang terjadi. Betul. Itu kira kurang concern atau tidak aware terhadap lingkungan kita. Ya kalau menurut saya pemerintah daerah dalam hal ini ya mereka akan punya perangkap sampai ke tingkat bawah ya, ke tingkat
Kaling ya, Kaling ke Perbekal atau lurah atau bendeso atau apa, harusnya diberikan tanggung jawab sampai ke bawah ketika ada sesuatu, dan nih kemudian Satpol PP mengecek, you belum punya izin ini baru NMB loh, tapi ini ingat ini belum, ini harus izin bangunan harus ada IMB, kan itu ya, IMB izin bangunan, AMDAL harus punya, dan sekarang jangan sampai sering terjadi ketika sudah berjalan baru orang ribut kan, itu kayak di kasus lip di kelingking ya, itu yang terjadi, yang itu di kelemahan Ubud kita kemarin. ya, di Ubud, Parki yang di Ubud dan segala macam. Itu yang harus kita introspeksi diri. Makanya seperti saya singgung lebih awal itu, moratorium itu dibutuhkan untuk mesanaang jebos gitu loh. Entah berapa tahun mereview. Nanti ada nanti merevisi RT kita, tata ruangan, TUTR kita, tata ruang kita. Nanti yang mana yang kita akan kembangkan sebagai fasilitas pariwisata, penginapan atau apa akomodasi pariwisata, yang mana kita akan menjadi jalur hijau atau daerah konservasi dan segala macamnya, itu harus ditata. Ini kan banyak pelanggaran masif ya. Lihat aja mangrove yang itu aja bisa ada timbul sertifikat hampir 106 ya yang terjadi. 116. 116 itu kan luar biasa, nobody control. Ini harus diakui, ini kelemahan kita. Yang kita kan punya aparat, kenapa tidak bisa satu? Apakah ada yang backing atau apa, oknum yang dalam tanda kutip yang membacking itu, kan kita nggak tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Pastinya di mana ada rezeki, di situ pun juga ada permasalahan-permasalahan. Iya. PRRI ini kan organisasi yang memang Persatuan Hotel Restoran Indonesia. Iya. Kalau anggota melanggar ketentuan atas usaha tersebut, apakah boleh menegur atau memberikan sanksi di situ langsung ya? Boleh, pasti boleh. Ini kita bisa memperingati. Ya, kita memperingati bahwa Anda salah. Itu tujuan berorganisasi, kita saling mengingatkan. Jadi dalam hal ini, tapi ya tidak semua usaha yang ada, hotel dan restoran yang ada di daerah itu masuk anggota ya. Jadi contohnya di PRI Badung. Jadi yang masuk anggota mungkin hanya 200-an sekian. Padahal usahanya ada lebih dari ribuan usaha. Itu yang terjadi. Mereka punya asosiasi yang lain juga, kayak Bali Villa Association dia buat. Jadi itu yang terjadi. Kalau di Ubud juga ada apa namanya itu ya, ada selain Bali Villa Association, ada usaha yang di bawah itu ya, ada juga penginapan itu yang dibuat. Jadi secara tidak langsung mereka sebagai kontrol atas usaha anggotanya. Iya, dia punya usaha-usaha. Jadi underbo-nya PRI itu aja banyak di bawahnya. Mungkin ada puluhan yang di bawah kita ya. Nah, yang pingin coba melihat sikap dari PHRI itu. Kenapa yang bertanya seperti ini ke Ampur? Karena saat ini bagi kami masyarakat, Bali dengan sampah, Bali dengan kemacetan, Bali dengan populasi, saat ini yang paling khawatir atas hal-hal tersebut menurut kami adalah pariwisata. Ya. Atau wirausaha yang bergerak di bidang pariwisata. Apakah pernah PRRI melakukan komplain, teguran, atau pertanyaan atau apapun terhadap pemerintah kita? Ya, kita tetap memberikan masukan hal-hal apa yang harus dilakukan, karena kita kan tidak sebagai eksekutor ya, regulator pemerintah dan eksekutornya juga di eksekutif sana kan, yang melakukan penegakan aturan-aturan Perda, Pergub atau aturan-aturan undang-undang yang lain ketika ada pelanggaran. Kita memberikan masukan. Jadi itu yang jadi, tapi tidak menutup kemungkinan ada juga ya pengusaha-pengusaha sendiri yang membuat seperti itu, melanggar sepadan pantai, sepadan sungai kan seperti itu ya. Melanggar seperti itu ada, memang 1-2 pasti aja ada. Maka dari itulah kita harus bekerja sama sekarang.
untuk menjadi jalan tengahnya yang sudah. Jadi memang keberadaan pariwisata seperti pedang bermata dua ya. Di satu sisi bisa berdampak sangat positif untuk memberikan dampak positif, artinya meningkatkan ekonomi kita, dan di sisi lain banyak yang ada pelanggaran-pelanggaran yang harus kita tertibkan ini sehingga menjadi satu arah dia nanti pariwisata itu. Jangan sampai di persimpangan banyak yang melanggar dan segala macam. Mau pariwisata Bali ini mau dibawa kemana kan gitu, jadi pertanyaan itu tuh. Di satu sisi kita punya visi untuk menjadikan pariwisata yang berkualitas dan bahkan bermartabat. Itu yang terjadi. Kita harus tahu definisi daripada quality tourism. Apa itu pariwisata yang berkualitas? Pariwisata yang berkualitas itu adalah pariwisata yang dapat memberikan nilai lebih atau value added yang positif terhadap seluruh stakeholdersnya. Jadi baik terhadap masyarakatnya, wisatawannya itu sendiri, itu pemerintahnya, pengusahanya itu sendiri. Itu yang pariwisata berkualitas, bukan hanya pariwisata yang berkualitas dilihat dari spendingnya saja, tidak. Kalau spendingnya saja itu yang disebut luxury tourism atau high-end tourism ya. Itu yang di tingkat tinggi. Nah, tapi pariwisata yang berkualitas juga harus bisa menghargai, to respect our regulation, menghargai aturan-aturan yang ada, norma yang ada. Yang kedua itu dia respect our culture, dia bisa menghargai budaya kita, dan to respect our people, local people juga berinteraksi dan menghargai orang-orang lokal. Jangan sampai terjadi kita bahkan ditindas seperti yang Pak Arte bilang itu kan, dijongos di daerah kita sendiri dan tertindas dan termarginalkan. Itu yang bahaya ke depannya. Ini harus kita aturannya harus kalau menurut saya ya, buat aja nanti aturan perda atau apa. Setiap pengusaha yang misalnya berusaha di Bali atau entah di Badung atau di Denpasar atau di Gianyar atau dimanapun, ya harus dia pakai orang lokal 80%. Gituin aja aturannya kan. Berarti untuk protect, artinya tidak akan ada orang Bali yang sampai tidak punya pekerjaan kan. Misalnya dia punya pegawai 100, 80-nya harus orang Bali, sisanya baru boleh dari luar ekspor. Ya. Itu aturan harus juga. Nike, itu kita setuju, Nike, sehingga kualitas hidup orang Bali juga dengan bertambahnya pariwisata, kualitas hidup orang Bali juga meningkat. 66% pariwisata di Bali, 66% ekonomi di Bali adalah pariwisata. Akan tetapi di Bali juga terkenal dengan daerah agraris selain budaya. Ada pertanyaan yang menggelitik kita juga. Oh, ternyata hasil pertanian di Bali itu tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan atau dijual ke insan pariwisata. Karena wisatawan atau pelaku wisata, bisnis usaha pariwisata di Bali ini kecenderungan memakai produk pertanian luar. Apakah bisa dikatakan seperti tadi, oh ini 80% harus petaninya, tenaganya orang Bali. Nah sekarang bagaimana dengan produk pertanian di Bali ini yang memang mungkin hanya 20% masuk ke sana tuh? Iya, betul Pak Arta ya. Jadi kenapa glamornya pariwisata, orang-orang pariwisata, sedangkan petani itu tetap hidup miskin kan dia. Nah, jadi, itu lebih ekstrim ini gitu. Jadi sehingga anak-anak muda tidak tertarik lagi untuk bekerja sebagai petani. Tepat. Ya petani agraris memang, tapi kenapa para petani masih hidup dalam penderitaan itu yang ini kan. Nah aturan gubernur ada pergubnya itu yang nomor 99 bahwa hasil produk pertanian itu harus diberikan dibeli oleh pengusaha pariwisata, dan kita harus beri produk-produk lokal dan berikan keuntungan minimal 20%. Itu udah ada. Kebetulan tanggal berapa ya kita ada Expo Badung Local Expo 2025 ya di Balai Budaya. Saya sebagai narasumber, kita bersinergi antara pariwisata dan pertanian.
Jadi Synergy Tourism and Agriculture. Jadi untuk peran PRI untuk meningkatkan kesejahteraan daripada petani. Nah, hasil produksi petani itu harus diserap. Bahkan kita hitung-hitungan itu bahkan kurang sebetulnya. Jadi tapi kenapa masih ada yang ini di mana kita bedah waktu itu. Di mana sih lag-nya atau kelemahannya. Ya, sampai begitu petani sudah panen sampai dibuang kemana-mana, saya lihat ya apa itu waktu itu bunga-bunga sampai dibuang ke sungai dan ini kan kasihan ya, atau hasilnya terlalu. Nah ini yang harus ini harus kita harus berkolaborasi dan bersinergi antara petani, pemerintah sebagai mediatornya, dan kita pengusaha PRI sebagai konsumennya ya. Karena kita tahu bahwa lihat itu berapa ton yang dibutuhkan oleh Oreca. Oreca itu hotel, restoran dan kafe. Beras, berapa ton daging juga dibutuhkan, berapa buah dan sayur yang dibutuhkan tiap hari itu. Betul. Ya, kita sampai kenapa pakai produk luar Bali. Di sini menjadi tantangan buat kita. Yang diinginkan oleh pihak PRI adalah satu yang good quality. Jadi kualitas yang bagus. Misalnya beras kualitas yang bagus, daging kualitas. Kedua, good price. Ketiga, good continuity. Jadi berlanjutan, tidak bisa karena kita tiap hari membutuhkan, tidak bisa seminggu ini ada, minggu depan enggak. Makanya petani ini harus bisa bekerja sama apa yang produk apa saja yang dibutuhkan oleh hotel dan restoran dan kafe itu. Ini harus dilakukan. Kapan kita menanam padinya, kapan ini buahnya, ini yang dibutuhkan, itu yang harus dilakukan. Tidak bisa ini. Makanya kita waktu itu saya menandatangani MOU dengan Perumda yang akan dibebankan oleh Pak Bupati untuk bagaimana caranya bisa menjemati hasil produksi lokal ini biar masuk ke hotel dan restoran dan kafe. Itu harusnya. Kan banyak yang dibutuhkan, jangan sampai dari luar. Dari luar belum tentu lebih baik produksinya dan juga logistiknya, akhirnya harganya kan lebih mahal dia. Betul. Karena pengirim ongkos kirimnya. Itu yang terjadi. Nah, makanya ini saya kasih tahu Pak, kalau bertani kita akan seleksi juga. Kualitas pertama kita bisa masuk hotel. Yang kedua bisa di swalayan atau di warung-warung kan untuk kepentingan masyarakat kita, buah dan ini. Itu yang ketiga bisa dan di itu sudah terjadi loh. Iya, kita sudah mulai lakukan. PRI juga kerjasama dengan beras dengan Perumda Tabanan. Sekarang yang di Badung apa saja saya lagi mendata dan kita sudah tanda MOU. Dan ternyata waktu Expo itu banyak sekali yang bagus-bagus hasil petaninya. Asparagusnya di Badung bagus banget, berkualitas tinggi. Langsung kita buat kontrak di sana. Jadi di situ juga bisa dipakai sebagai ajang seleksi atau ajang atas survei secara tidak langsung hasil daripada pertanian kita. Sekarang begini Pak Agung. Dulu kita adalah destinasi pariwisata nomor 2 tuh ya, yang pertama kali nomor 3. Dua kali nomor 1, kemudian turun ke nomor 3, nah sekarang nomor 6. Nah di situ pertanyaannya, Bali ini kan produk yang sudah tidak perlu diperdagangkan, tidak perlu dipromosikan. Ibaratnya produk dia sudah ada dan laku, bahkan diminati oleh semua orang. Turun ke nomor 6, pasti ada yang namanya kualitas daripada produk itu menurun tuh. Ya. Apa saja nih Kado? Ya, negara lain kan destinasi pariwisata tidak hanya Bali aja, di seluruh banyak negara yang menginginkan. Termasuk kan di Middle East itu Dubai kan. Ya, dulu Dubai itu gurun. Saya udah berapa kali ke sana. Saya ratusan negara saya kunjungi karena kebetulan 2 kali periode menjadi Chairman of Badung Tourism Promotion Board. Jadi tiap bulan kita promosi lakukan keliling dunia sampai ke Amerika, Eropa, semua Australia, New Zealand, Asian country juga. Dulu gurun. Mereka
hasilnya Middle East itu kan minyak. Sekarang dia buat konsorsium Uni Emirates. Dia membuat Dubai itu disulap menjadi ini. Itu handmade, bukan natural, kan natural. Dia buat gedung tertinggi, ini mall termegah, dan ini jalan bagus sekali ditata. Itu yang terjadi. Nah ini ada yang penting, ada komitmen untuk membuat itu. Komitmen. Ya. Nah sekarang dibandingkan dengan kita ini kenapa merosot kan gitu. Padahal alam sudah menyediakan yang terbaik. Budaya sudah disiapkan. Ya, semuanya sudah ada tertata, tapi kita pengelolaannya, manajemennya kita ya dalam ini harus punya strong commitment. Kalau kita itu pribadi mempunyai tanggung jawab moral skala itu harusnya ya. Makanya ini penting pejabat memahami hal itu. Satu, harus dia paham tentang akar budaya orang Bali. Kedua itu adalah paham atau potensi daripada sumber alam Bali. Yang ketiga adalah potensi daripada SDM, sumber daya manusia Bali. Itu kan manusia Bali manusia unggul sebetulnya ya. Jadi pintar kerja dan jujur itu yang terjadi. Yang tidak belum tentu dimiliki oleh yang lain. Yang keempat ini harus bisa menjaga Bali itu secara skala dan iskala. Itu karena jangan lupa di Bali itu ini pulau tenget ya yang bertaksu. Kalau kita tidak bisa menjaga, menyeimbangkan skala dan iskala, ini bahaya buat Bali. Nah, alam yang akan murka, itu yang terjadi. Yang kelima ini harus bisa membangun Bali itu secara holistik. Maka dari itu harus tugas-tugasnya berat kalau ingin jadi pemimpin di Bali. Itu harus disadari, 5 dasar itu aja sudah cukup untuk itu. Tapi dalam kepemimpinan kan ada astabrata kepemimpinan. Pemimpin itu harus jujur, harus bekerja keras untuk rakyat, bukan koleganya aja atau untuk keluarganya aja kan gitu ya. Dia punya wawasan yang luas, harus punya komitmen untuk majukan, dia harus punya networking yang baik, dia harus punya kemampuan. Dan itu bisa harus merangkul semua pihak. Itu yang terjadi, bukan jadi pemimpin partai atau apa, tidak kan. Mereka kan dipilih rakyat, harus berkeberpihakan kepada rakyat, bukan kepada ketua umum partai atau apa. Itu yang terjadi. Itu ada yang salah di dalam memanage ini. Maka dari itu kita harus fokus. Ada saya dengar beberapa kepala daerah karena tidak milih dulu, bahkan tidak dapat bantuan sama sekali, kan memprihatinkan sekali. Kan kita tidak adil nanya. Itu yang terjadi. Maka dari itu lepas betulnya baju partai, kita concern, ayo berjuang, bersepakat untuk bagaimana kita bisa meningkatkan pendidikan masyarakat Bali, meningkatkan kesejahteraannya, ekonominya. Masa di Bali dengan hasil sekian banyaknya tentang pariwisata, banyak masih orang miskin juga kan. Itu yang terjadi. Misalnya begini, sampai berapa persen sekarang orang miskin? 4,5% kalau nggak salah di Bali ya. Bahkan tingkat bunuh diri paling tinggi. Iya, itu aneh. Pertumbuhan perekonomian Bali 5,8% melebihi nasional. Kita nomor 4 ya, setelah DKI, Gorontalo dan Kutai atau apa ya. Kita nomor 4, melampaui pertumbuhan nomor 4 di atas nasional, rata-rata nasional. Kenapa angka bunuh diri juga tinggi? Apa penyebabnya? Kan gitu, apakah banyak stres orang Bali itu? Kalau lihat biasanya orang di Bali itu lebih leisure, lebih enak ya. Tidak banyak stres seharusnya ya. Dan apa penyebab itu harus dibayangin. Nah, ini harus selalu adakan research ya. Saya juga. Niki penting tuh. Yang senang sekali dengan kata-kata tadi. Oh, pengelolaan atas Bali itu ternyata semua pemimpin itu sudah menyadari yang namanya astabrata kepemimpinan dan lain sebagainya. Memahami dengan pentingnya pariwisata, memahami tentang pentingnya menjaga atas kebersihan, kemacetan, alam. Kita punya SDM seperti kata Pak Agung Rai adalah orang-orang pintar di Bali. Ya. Akan tetapi sistemlah yang membuat ini apakah salah urus atau salah sistem. Kenapa begitu? Karena banyak pemimpin kita apakah memang benar-benar mementingkan kepentingan masyarakat atau kepentingan golongan tertentu. Kan ini kekhawatiran tuh. Nah kalau yang tanya Niki dengan begini banyak permasalahan Bali yang mesti harus kita PR, terbukti dari ranking pariwisata kita turun menjadi nomor 6 dari nomor 1 tuh.
Kalau tiang tanya nih Ki Pak Agung ke depannya, apa yang Pak Agung Rai khawatirkan terhadap Bali atas industri 66% perekonomian kita tergantung di situ pariwisata, dan apa yang Pak Agung optimiskan atas Bali ini? Ya, kita tentu khawatir kalau sistem pengelolaannya tidak segera dievaluasi dan dibenahi dengan baik ya. Ini contoh aja negara Singapura. Lee Kuan Yew kepada suksesinya yang menggantikan sebagai Perdana Menteri Singapura itu sekarang dia hanya pesan satu, keep the system clean. Jadi itu sistem yang clean. As a politician must be honest politician. Sebagai orang politik harus jujur. Itu yang menyebabkan negara kita maju. Kita tahu sekarang permasalahan kita bukan di Bali aja, semua daerah dan di seluruh Indonesia. Kan banyak hal-hal yang kurang pas. Yang banyak yang dilakukan oleh oknum-oknum itu. Makanya kalau dia berjuang untuk misalnya untuk betul kepada masyarakat, wah dengan dana APBD itu saya rasa cukup. Ya contoh misalnya kemiskinan ada di daerah utara misalnya, di satu kabupaten. Berapa orang yang miskin? Misalnya 15.000. Kenapa tidak pakai anggaran APBD di sana 5.000 dari hibah dari Badung 5.000 orang, provinsi 5.000 bantu, selesai kan? Betul. Satu masalah kan selesai. Pendidikan sekarang, saya rasa harus dari tingkat PAUD kita udah set tenaga generasi unggul untuk kita di Bali. Itu. Makanya itu harus jadi dari PAUD sampai ke universitas harus ada universitas pendidikan yang unggul, yang top. Itu. Jadi kita udah menggagas. Kemarin saya bekerja sama dengan IPBI ya, dan mengundang dan rapat kebetulan di tempat saya, di restoran saya dengan semua delegasi. Delegasi Ungaria welcome untuk bekerja sama dengan universitas yang ada. Ya, kebetulan yang mendamping itu Pak Rektor Dr. Sujano, yang punya Pak Gede Astino, Dr. Kasino, dan juga pasca sarjananya, prodi pasca sarjananya Prof. Budayaso. Di sana saya ide deh, Pak, kenapa nggak buat sekolah ini satu kelas untuk international class yang ikut summer course. Jadi orang Hungaria, orang Eropa bisa di sini belajar tentang hospitality di Bali, belajar mengenal kuliner Bali, belajar budaya Bali, dan itu banyak yang bisa dilakukan. Bagus sekali idenya Pak. Misalnya ambil entah 1 bulan, entah 2 bulan, berapa paketnya dijual, sehingga bisa dia menginap di Bali lebih lama, dia bisa belajar banyak. Ini itu yang terjadi. Nah dulu kan pengalaman saya kan saya yang belajar ya, yang dikirim ke Belanda dan segala macam, Coach Summer dan segala macam itu. Nah sekarang mereka yang banyak ini, karena kalau belajar hospitality di dunia ini, Bali adalah menjadi pusatnya untuk center of excellence-nya di Bali sebenarnya. Orang Bali itu udah membudaya untuk hospitality-nya, itu yang terjadi. Itu harus dilakukan. Marah aja bisa senyum. Potensi yang itu semacam itu yang harus dilakukan. Jadi jalin kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai link seperti itu. Makanya perlu dia punya wawasan internasional, networking, bukan hanya lokal aja. Betul. Kita harus boleh think global, act locally. Think globally, act locally. Kita berpikir harus jauh ke depan. Jangan dikit-dikit ya ini harus begini ini. Betul. Bisa. Itu harus dilakukan sehingga kita bisa terbuka, kita out of the box ya, tidak dalam box aja. Jadi kita harus berpikir lebih luas. Itu yang terjadi. Dan dengan support komitmen yang kuat. Iya. Pemimpin juga harus tidak melenceng-melenceng punya strong keluar dari commitment. kepentingan tuh. Ya. Jadi seorang leaders, kalau betul leaders ya, they have to have a very strong commitment untuk masyarakatnya. Bukan karena kebanyakan kalau politisi kan
they don't think about the next generation. They just concerned about how to win the election and how to stay on their position gitu aja, menyelamatkan posisi dan kekuasaannya. Itu politician. Tapi kalau saya lihat sih harus kita jujur ya, berjuang nih, kita hidup sekali ya, kita harus berjuang untuk rakyat, kita bisa bermanfaat untuk rakyat ya, banyak kan, gitu idealnya kan harus begitu. Karena kita kan nggak akan bawa mati ya kekayaan atau apa yang kita tinggalkan hanya Tapi jasa. inilah suara hati tuh, suara hati yang memang ya datangnya dari hati nurani, bukan dari harus punya hati. logik. Ya. Kalau umpamanya Pak Agung ditanya nih karena durasi ya, harapan Pak Agung dengan permasalahan-permasalahan Bali yang tadi kita coba ungkap dan solusinya Pak Agung sampaikan, bahkan begitu sederhana, gamblang dan harusnya tidak sulit lah nih Harapan Pak Agung Bali 10 tahun lagi seperti apa ya? Karena tiang tidak yakin 3 tahun ini selesai nih semua. Iya betul Pak Arto ya. Jadi kalau kita lihat, kita juga bit worry ya. Jadi ada kekhawatiran ya. Mau dibawa kemana Bali ini? Oke, dalam teori atau diskusi selalu bagus ya. Tapi kita harus ada action plan implementasinya. Implementasinya. Aturan-aturan udah ada. Makanya saya bilang 44 tonggak peradaban penanda Bali era baru itu, kalau itu berjalan 80% saja, itu Bali itu menjadi Bali yang kawista, Bali yang kang tato titi, Bali yang kerte tentrem raharja, Bali yang gemah ripah rojinawi. Ini harus didukung sebetulnya yang baik. Karena ini keinginan kedepannya begitu. Tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah aja atau masyarakat aja. Harus kita berkolaborasi, bersinergi dengan seluruh stakeholders yang ada. Dalam ini kan kita sebut dulu pentaelik, tapi sekarang udah hexaelik. Kepariwisataan satu ada pemerintah, ada industri, ada komunitas atau masyarakat ya. Itu ada akademisi, itu ada termasuk media, dan ada juga di sini wisatawan itu terlibat sekarang ini. Itu untuk menjaga nih. Mereka juga berkepentingan untuk menjaga Balinya sehingga mereka terus bisa dapat berkunjung, menjadi repeater guest ya, menjadi berulang-ulang kan. Tamu saya dulu di Sanur ini sampai 10 kali dia datang ke Bali setiap libur itu karena makanya bagaimana kita bisa menjaga, merawat dan melestarikan alam ini. Nah kemarin waktu Tilem ke-6 itu saya di desa kebetulan jadi pemuncul Lampun Ayub desa-desa untuk melakukan upakara atau yadnya namanya Nanglok Merana ya, pemahayu jagat. Di sini perannya ini adalah hal yang sangat mendasar, yang luhur dan sangat mulia untuk dilakukan itu. Jadi setelah setahun kita mungkin ada banyak hal yang dilakukan, itu kita pemahayu lagi. Untuk ya kalau HP misalnya atau kita udah lowbat ya harus di-charge lagi kan. Itu yang hal-hal seperti itu kita lakukan. Harusnya orang Bali itu menjaga dan siapapun yang tinggal di Bali. Nah, makanya itu tanggung jawab kita bersama. Nah, ini yang sangat penting. Makanya harus dilakukan komunikasi, sosialisasi, aturan-aturan itu. Dan seperti PWA, pungutan wisatawan asing. Setiap wisatawan asing yang masuk ke Bali, dia memberikan kontribusi 150.000 per orang. Ya kalau kita dapat nanti sampai 7 juta turis asing yang datang, itu lumayan ya, sampai 1 triliun. Ada pemasukan, ada income dari pariwisata. Tapi harus dikembalikan, esensinya itu adalah untuk menjaga dan merawat budaya, alam dan lingkungan. Harus transparan kita sehingga mereka ini. Tapi bisa nggak terkolek ternyata hanya baru 32%. Jadi tidak bisa semuanya. Ya, sistem yang kita harus buat yang lebih baik. Sehingga setiap mereka tidak ada luput, dia harus ini. Sehingga itu tanggung jawab. Dan juga pemakaian daripada PWA itu harus transparan dan accountable. Tidak boleh, karena tamu itu menanyakan,
Bagi tamu tidak keberatan bayar $150.000 hanya $10, 150.000 rupiah hanya $10 is nothing kan. Bagi wisatawan is nothing, tidak pernah ada yang komplain. Namun yang penting penggunaan anggaran itu dengan baik dan transparan, itu yang sangat penting. Jadi banyak tujuan-tujuan bagus tapi belum optimal kita bisa terapkan. Ya, tidak tahu di mana kesulitannya, yaitu makanya di celah-celah seperti inilah dipergunakan oleh oknum-oknum orang asing yang berusaha di Bali kelemahan-kelemahannya. Dan ada yang viral juga, everything can manage by money. Jadi dia bisa atur dengan uang, dianggap setiap pelanggar itu kan bahaya. Betul. Ya, kita kembali, aparat semuanya itu harus bergerak bersama. Jadi kita harus gerak cepat dan gaspol potensi yang ada dan harus bergerak bersama. Kita harus lakukan dan kita betul Nindih Bumi Bali kalau ingin maju. Kalau enggak ya ada kepentingan ini itu ya report. Mohon maaf aja. Yeah. Jadi khawatir saya apalagi 10 tahun lagi karena begini. Ya memang Bali ini satu provinsi ya. Memang kalau kita bandingkan negara kan memang jauh ya. Makanya bagaimana caranya? Menurut saya ya harus Bali ini harus punya badan otoritas pariwisata atau otsus Bali itu sehingga bisa ngatur sendiri. Kalau kita bisa ngatur sendiri kan lebih mudah, gampang. Kalau kita bandingkan dengan kayak di Thailand punya dia ini sendiri ya, bisa mengatur sendiri kan lebih cepat dia. Negara memang concern untuk itu. Betul. Kalau kita harus sadar prinsipnya gini, kata kuncinya Bali ini sangat-sangat tergantung dari sektor pariwisata. Pariwisata ini dianggap ayam yang bertelur emas. Kalau ingin telurnya lebih banyak, ayamnya harus dipelihara dengan baik. Setuju. Itu yang terjadi. Budayanya, alamnya, manusia Balinya, itu harus dipelihara dengan sangat baik. Itu sudah terjadi di Nangun Sapketi Loko Bali itu kan sudah komplit sekali, ada 6. Itu yang harus diperbaiki. Dari Atma Kerti, jadi penyucian dan pemuliaan terhadap Atma. Kedua adalah Danu Kerti, penilaian sumber air. Ketiga adalah Segara Kerti, laut harus dijaga. Kemudian Wano Kerti, ini hutan atau itu yang harus jadi tumbuh-tumbuhan dan segala macam. Yang itu Jagat Kerti ya alam semesta ini harus ini. Dan Jana Kerti manusianya juga harus ini. Kalau itu bisa berimbang itu saya rasa sangat bagus sekali. Wow. Tapi ini sayang sekali kan belum maksimal berjalan karena hal-hal yang ini, maka dari itulah harus ada goodwill dan political will untuk melakukan itu. Jadi kalau kita fokus sama satu, misalnya kebersihan, kita totally gerak cepat bersama kolaborasi dengan seluruh stakeholder. Saya yakin bisa. Buat sekarang kalau temporary 1.500 desa adat, setiap desa adat kita berikan mesin-mesin untuk pengolahan sampah. Jadi ada TPST 3R. Selesaikan di sampah masing-masing, tidak satu desa menjadi bersih dan tidak mengotori desa lain. Terus adakan lomba kebersihan. Setuju. Nomor 1 dapat dia 1 miliar dan setiap tahun kita adakan. Nomor 2 750, nomor 3 500. Jadi satu kecamatan atau berapa desa dia atau di satu kabupaten berapa. Setuju. Itu lah. Jadi mereka akan berlomba-lomba di desa itu untuk menjaga kebersihan. Dia akan bekerja dari struktur yang paling bawah jadi klien lingkungan. Itu perhatikan. Salah satu bentuk pertanaman budaya tuh. Iya. Dengan jadi mulai awal memberikan budaya dan motivasi juga penghargaan reward. Dan kalau dia sudah jadi kategori yang bersih dan runner up itu kasih dia bendera hijau kan. Wah ini lihat nih. Misalnya di desa saya, Desa Dalung kok ada bendera hijau berarti bersih saya lihat. Bersih dan sampah. Dan kita juga menyadari pendatang dan segala macam kita buatkan aturan kan. Dia tidak bisa mengotori lagi kan. Wow. Itu yang harus dilakukan. Jadi lomba kebersihan. Nggak usah lah lomba-lomba yang lain yang nggak produktif ya. Setuju Pak. Karena ini memberikan dampak yang positif terhadap pariwisata. Pariwisata orang udah bersih. I love this is dia bilang beautiful village. Dia bilang dia suka nanti di sana kan. Dia nggak apa-apa masalah. Kalau misalnya kotor di mana-mana ya akan ada sakit.
bisnis pariwisata itu sangat rentan. Satu adalah isu keamanan. Kalau ada rusuh, bom dan segala macam, itu yang terjadi. Kemudian isu mengenai alam. Jadi ada tsunami, ada gempa bumi, ada banjir, itu yang akan terjadi. Mereka nggak akan ada. Jadi yang ketiga adalah isu kesehatan. Kalau misalnya terjangkit sesuatu kayak dulu kan flu burung, COVID dan juga dulu demam berdarah dan segala macam itu terjangkit. Kolera dan segala macam. Itu yang terjadi. Bahaya buat kita. Oke, Pak Agung. Banyak hal yang kita sampaikan dari hati dan ini merupakan sangat bermanfaat. Semoga sehat dan bermanfaat selalu. Sukses Pak Agung. Oke, sukses. Nanti saya sedih. Sukses.